Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kita menyambung kajian subuh Ahad, masih kajian tentang Sirah Nabawiyah. Buku yang kita bahas Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri. Kemarin pertemuan yang pertama kita sudah membahas asal usul bangsa Arab, posisi bangsa Arab, bagaimana kelakuan-kelakuan ketika zaman jahiliyah. Masih ingat tak yang kemarin? Masih ingat? Oh, masih ingat. Jadi rumah. Bagaimana sifat-sifat orang-orang jahiliyah, bagaimana mereka menyembah berhala. Maka sekarang kita masuk ke bab kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum masuk ke kelahiran, kita membahas sedikit dulu nasab beliau yang paling dekat. Dimulai dari Qusay. Nampak ini samping. Merengkan aja sekalian. Coba nampak di sana kan? Nah, sini aja dekat. Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Itu nasab terdekat. Qusay kemarin sudah kita ceritakan, ya kan? Masih ingat Pak Guntur? Qusay. Ini disimak nih, nanti di akhir ada kuisnya nih. Dapat hadiah dari Pak Dokter nih. Qusay. Nah, nih Qusay. Dia lahir di kota Makkah, kemudian ayahnya meninggal, Qusay bin Kilab. Ibunya kawin lagi, ikutlah dia sama ayahnya ke Syam. Sudah besar, datang lagi dia ke kota Makkah. Ketika itu kota Makkah dikuasai oleh suku Khuza'ah. Masih ingat Nabi Ismail? Setelah wafat Ismail, gantikan anak beliau Nabat dan Qaidar. Setelah wafat digantikan oleh suku Jurhum. Nah, suku Jurhum yang 20 abad. Suku Jurhum berkuasa 20 abad, kemudian berganti ke suku Khuza'ah. Suku Jurhum diusir, yang berkuasa suku Khuza'ah selama 300 tahun. Nah, Qusay datang ketika suku Khuza'ah yang berkuasa. Datang dia ke kota Makkah, sukses dia situ jadi pedagang. Kemudian dilamarnya anak kepala suku Khuza'ah. Nah, diterima. Setelah wafat mertuanya, kemudian dia disatukannya suku Kinanah dan suku Quraisy yang ada di Makkah ketika itu. Ayo kita usir ini suku Jurhum ini, karena mereka ini tidak berhak untuk mengurusi Ka'bah di Makkah, karena kitalah yang keturunan Ismail, kata Qusay. Beliau satukan dua suku yang lain, suku Kinanah dan Quraisy. Lalu terjadilah peperangan, banyaklah terjadi pertumpahan darah. Lalu mereka berunding, kalau diteruskan nih berperang nih habislah semua nih penduduk Makkah. Maka berundinglah, maka diambil kesepakatan. Qusay tetap ngotot karena dia keturunan Ismail yang berhak mengurusi kota Makkah. Maka diambillah kesepakatan orang-orang yang mati di sebelah suku Khuza'ah dibayar diatnya, dendanya oleh Qusay. Setelah itu Qusay yang memimpin kota Makkah.
Sejak Qusay berkuasa, banyaklah dia tetapkan aturan-aturan. Nih, ini wewenang Qusay. Sikayah nama, sikayah, memberi minum jamaah haji. Rifadah, memberi makan jamuan. Qiyadah, memimpin kafilah, rombongan dagang. Al-liwa, pemegang bendera, penentu berperang atau tak berperang. Kemudian al-hijabah, pemegang kunci Ka'bah, dan darun nadwah, semacam balai adat. Itu wewenang Qusay. 6. Qusay punya anak 2, Abduddar dan Abdul Manaf. Di antara yang 2 ini, Abdul Manaf ini yang lebih dihormati oleh orang-orang Makkah itu. Dia lebih cerdas, lebih bagus akhlaknya, lebih bijaksana. Maka setelah Qusay ini, sebelum dia wafat, diwariskannya lah wewenang ini semua kepada Abdul Manaf. Diwariskan Abdul Manaf, diteruskan Abdul Manaf, tidak ada masalah sampai Abdul Manaf wafat. Diwariskannya kepada, dibagi 2, Hashim dan Abdul Syam. Setelah dia wafat, Abdul Manaf ini, anak Abduddar ini keturunannya digugat mereka. Mereka ingin juga ikut terlibat di antara yang tugas yang 6 ini. Maka hampir pula terjadi peperangan. Kan itu orang ini asal masalah sedikit mau berperang, padahal masih saudara, kakeknya saudara, ayahnya saudara. Jadi digugat oleh keturunan ini, maka dirundingkan lagi. Maka diambillah kesepakatan 1, 2, 3, sikayah, rifadah, qiyadah diberikan kepada keturunan Abdul Manaf. Abdul Manaf memberi minum, menjamu jamaah haji makan, memegang pimpinan kafilah, itu diberikan kepada Abdul Manaf. Al-liwa, pemegang bendera, kunci Ka'bah, dan darun nadwah, tugasnya keturunan Abduddar. Dibagi 2. Itu setelah Abdul Manaf diwariskannya kepada, dibagi 2 ini, Abdul Syam sama Hashim. Hashim bertugas memberi minum dan menjamu makan. Abdul Syam pemimpin kafilah. Ketiga ini bagian Abdul Manaf, 3 ini bagian ini. Hashim ini, Hashim dia ketika pergi berdagang, masih ingat peta apa kemarin? Di bawah Yaman, Makkah, Madinah, Syam. Ya benar dari apa di Tumalu. Di dalam peta yang kemarin itu Yaman di bawah, setelah itu Makkah, Madinah, Syam. Ketika Hashim ini pergi berdagang ke Syam, ketika melewati Madinah, singgah dia, beristri dia satu lagi, kawin lagi, kemudian hamil istrinya tadi, dia melanjutkan perjalanan ke Syam. Ternyata dia meninggal, Hashim meninggal di Palestina, Gaza. Dan istrinya tadi yang di Madinah melahirkan anak, hamil, melahirkan anak. Inilah dia. Nama aslinya Syaibah. Syaibah. Kenapa dikasih Syaibah? Karena ketika lahir ada sehelai uban. Syaibah itu artinya uban. Dikasihlah nama Syaibah. Kita lebih kenal dengan Abdul Muthalib. Mana lahir? Madinah. Madinah kan. Keluarga Hashim yang ada di Makkah ini tak tahu kalau dia punya anak di Madinah. Jadi setelah Hashim wafat,
pengurusan ini tadi diteruskan oleh Al-Muthalib, saudaranya Al-Muthalib. Ketika Syaibah berusia 7 atau 8 tahun, sampailah kabar ke kota Makkah, ke pamannya Al-Muthalib ini. Rupanya ada anak Hashim di Madinah. Jadi itu, makanya keluarga Nabi itu ada di Madinah, itu asal usulnya. Sampai kabar ke Al-Muthalib bahwa Hashim punya anak di Madinah. Kemudian dia datang ke kota Madinah mencarinya. Sampai sana berjumpalah dia. Waktu itu usia Syaibah 7 atau 8 tahun. Diajak oleh Al-Muthalib, diajaknya Syaibah ini ke kota Makkah. Awalnya tak dikasih izin sama ibunya. Cewek itu Syaibah. Hah? Cewek itu Syaibah ya. Kok cewek pula? Abdul Muthalib itu namanya Syaibah. Mereka Syaibah. Lah, Syaibah itu Syaibah nama aslinya. Gelarnya Abdul Muthalib. Nanti ada kenapa bisa jadi namanya Abdul Muthalib. Yang Muthalib itu pamannya, Al-Muthalib namanya. Paman Syaibah tadi. Nah, jadi datanglah Al-Muthalib ke Madinah, diajaknya Syaibah ke Makkah. Awalnya tak boleh, tak dikasih sama ibunya. Lalu dia katakan, aku ingin mengajak dia ini pergi ke kekuasaan ayahnya. Ayahnya ini pemimpin di kota Makkah, tanah haram katanya. Setelah itu maka diizinkanlah oleh ibunya. Diajaklah Syaibah ke kota Makkah, dibonceng oleh Al-Muthalib di belakang. Ternyata Al-Muthalib ini dia suka membeli budak. Asal keluar dia balik bawa budak. Jadi sesampai di kota Makkah, dikira orang Makkah yang dibawanya itu budak dia. Makanya orang itu bertanya, ini dia Abdul Muthalib katanya. Abdul Muthalib itu artinya budak Muthalib. Itulah asal muasal nama Abdul Muthalib. Lodak kata Muthalib, ini keponakanku, ini anak Hashim. Tapi sejak itu lekat nama Abdul Muthalib. Itu sejarahnya, namanya jadi Abdul Muthalib. Disangka orang dia budak Al-Muthalib. Setelah Al-Muthalib wafat, maka kepemimpinan kota Makkah dilanjutkan oleh Abdul Muthalib. Yaitu tugasnya siqayah, memberi minum dan menjamu makan jamaah haji. Rifadah. Abdul Muthalib mendapat kemuliaan di tengah kaumnya. Tidak ada satupun pendahulu yang menyamainya dalam kemuliaan. Di antara kakek-kakeknya dia pula yang paling mulia. Makanya kita kalau belajar silsilah ini, makanya orang Quraisy itu tak berani mereka mengganggu Nabi secara kalilah sampai membunuh itu. Makanya terakhir-terakhir baru berani mereka mau membunuh. Karena Nabi ini bukan keturunan orang-orang biasa. Istilahnya pejabat-pejabat penguasa di kota Makkah semua. Kakek-kakeknya. Makanya setelah Abu Thalib meninggal, barulah mereka berani berencana untuk membunuh Nabi. Sebelum itu tak ada berani mereka. Karena kakek-kakek Nabi ini orang hebat semua. Bukan orang-orang biasa. Mulai dari Qusay itu, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib semasa hidupnya ada 2 peristiwa besar yang dialaminya. Yang pertama, dialah yang menemukan sumur Zam-Zam kembali setelah dikubur oleh suku Jurhum. Masih ingat kisahnya? Ketika suku Khuza'ah
mengusir suku Jurhum. Sebelum mereka pergi, mereka timbun sumur Zam-Zam ini sampai tak ada orang yang tahu. 300 tahun mereka berkuasa, tak ada ditemukan sumur Zam-Zam, tak ada air. Coba dibagikan dulu. Geser Pak, satu lembar satu orang. Masa Qusay belum ada juga ditemukan, Abdul Manaf masih belum. Bahkan sampai orang-orang itu tak ada lagi pernah mendengar kata Zam-Zam, tak tahu lagi mereka kisah Zam-Zam itu. Kalau dulu pernah ada sumur Zam-Zam di situ, udah beratus tahun, 300 tahun lebih lah. Udah 400 tahun lah ini, udah termasuk pula zaman Qusay, Abdul Manaf, Hashim. Jadi bermimpilah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bermimpi dia disuruh menggali. Dalam mimpinya dia mendengar, galilah sumur Zam-Zam. Apa Zam-Zam itu, kata Abdul Muthalib? Tak tahu dia. Tak ada lagi cerita sumur Zam-Zam. Coba tengok gambar nomor 2. Padahal sumur Zam-Zam itu letaknya pas di depan Ka'bah. Beratus tahun orang tuh lewat di situ. Tak tahu mereka kalau ada sumur Zam-Zam. Nampak gambar 2? Pas di depan Ka'bah, di depan gerbang Syaibah. Sumur Zam-Zam. Ada bacanya tuh, es Zam-Zam. Nah, itu sumur Zam-Zam. Tidak berapa jauh jaraknya. Jadi bermimpi, diajaknya lah anaknya Al-Haris menggali. Letaknya di situ dalam mimpinya itu. Nah, di antara dua berhala. Jadi pas dia menggali ini, hebohlah semua kota Makkah. Karena ini kan dekat Ka'bah. Ngapain Abdul Muthalib mau gali-gali? Heboh semua. Dibawanya cangkulnya kan, gali-gali. Datang semua berkumpul orang-orang Quraisy kota Makkah. Kok lagi lo Abdul Muthalib? Orang karena tidak menyangka ada sumur. Digali-gali aja terus. Dipesankan sama anaknya Al-Haris, anak yang pertama. Jaga ini, aku mau menggali ini, katanya. Digali terus, rupanya memang betul. Dapatlah situ yang ditimbunkan suku Jurhum tadi, ada pedang, ada perisai, ada emas, semua. Dikeluarkan, diangkat, baru jumpalah sumur Zam-Zam. Apa kata penduduk Mekah? Oh, ini punya kita bersama nih, katanya. Oh, enak saja kalian, kata Abdul Muthalib. Saya yang menemukannya. Tak bisa. Maka dikeroyok pula Abdul Muthalib sama yang lain ini. Karena mereka ngotot-ngotot. Ini punya kita bersama. Abdul Muthalib tidak mau. Maka dirundingkan, berunding lagi. Bagaimana kalau kita tanya sama dukun? Waktu itu dukun lagi naik daun, lagi viral. Ada dukun yang paling hebat, dukun wanita Bani Sa'ad. Dia tinggal di Syam, di atas Syam. Mau tak mau Abdul Muthalib ikut, terpaksa dia ikut. Karena orang ini ramai. Ikut berunding ke sana. Di perjalanan bekal air minum habis. Belum sampai lagi ke Syam. Habis bekal air minum. Orang yang lain ini, rombongan yang lain ini udah cemas. Kalau tak dapat air minum, matilah ini di padang pasir. Kemudian diturunkan Allah hujan. Dan hujan itu turunnya hanya di Abdul Muthalib. Sama yang lain tak turun hujan. Disitulah mereka tahu, sadar bahwa memang sumur Zam-Zam ini yang tugasnya, bertanggung jawabannya itu tugasnya Abdul Muthalib. Allah yang langsung menunjuknya. Maka tidak jadi mereka pergi ke dukun, balik lagi ke kota Makkah. Mau mereka menerima. Sejak itu Abdul Muthalib lah yang berhak bertanggung jawab terhadap sumur Zam-Zam. Karena memang tugas dia tadi kan, memberi minum tadi dari ayahnya Hashim
Turun ke dia, memang tugas dia tadi memberi siqayah, memberi minum jamaah haji. Itu peristiwa yang pertama. Nanti ada soal nih, siapa yang menemukan sumur Zam-Zam? Abdul Muthalib, ingat-ingat kakek Nabi Abdul Muthalib. Nama aslinya siapa? Saibah. Hadiahnya Buya Iing, bendahara nanti yang mengeluarkan hadiahnya. Saibah artinya uban. Kenapa? Karena ketika lahir ada sehelai uban. Kenapa Abdul Muthalib namanya? Betul. Kenapa Abdul Muthalib? Jangan pula Saibah perempuan nanti Pak Guntur lah. India. Kalau ada yang bingung langsung aja tanya biar connect ya. Bukan Saibah. Kalau ada yang ragu-ragu agak bingung ini siapa tanya langsung. Biar nanti nyambung. Lalu peristiwa yang kedua yang dialami Abdul Muthalib yaitu pasukan gajah. Pasukan gajah. Jadi Abraha bin Asyabah Al-Habsyi dari Yaman. Dia ini gubernur Raja Najasyi di Yaman. Kalau di Yaman dia rajanya. Tapi dia ini boneka dari kerajaan Najasyi di Habasyah. Waktu itu Yaman berarti masuk jajahan Habasyah, Najasyi yang berkulit hitam. Jadi Abraha ini gubernur di sana di Yaman. Jadi melihat orang setiap tahun berbondong-bondong ke Makkah, ke Ka'bah, maka dia ingin juga memindahkan orang ini beribadahnya ke Yaman. Dibuatnya lah Ka'bah. Mirip, lebih besar, terbuat dari emas dan perak. Lebih bagus lah pokoknya. Kalau di Makkah kan batu-batu aja disusun. Setelah jadi, diajaknya semua orang ke sana, tapi tak ada yang datang. Ada pula yang dengar ini, salah seorang dari Bani Kinanah. Bani Kinanah ini masih keturunan Quraisy. Ada yang tinggal di Yaman. Tahu dia orang ini dari Bani Kinanah ini terkenal dia fanatik ini terhadap Ka'bah ini. Kalau ada yang berani macam-macam, tersinggung, marah mereka. Jadi karena ada Ka'bah tandingan, malamnya datang dia ke sana, dilumuri sama kotoran kiblatnya itu di dalamnya, diseraklah semua kotoran-kotoran dalam Ka'bah Abraha ini. Maka mengamuklah Abraha. Siapa ini yang berani-berani ini? Pasti ini orang Makkah ini. Mengamuk ya. Diajaknya lah pasukan untuk menyerang, menghancurkan Ka'bah di Makkah. Berapa banyaknya pasukan? 60.000 pasukan. Ketika Nabi datang ke kota Makkah, Fathu Makkah, itu cuma 10.000, tak ada yang berani. Ini 60.000 pasukan. Apalagi ditambah gajah, 13 ekor gajah. Di depannya gajah sekitar 13 ekor. Yang paling besar dia yang tunggangi gajah. Bukan bergajah semua orang ini. 60.000 pasukan, gajah 13 ekor. Gajah ini udah dilatih memang untuk berperang. Pokok asal ada lawan dipijak langsung. Kawan pun dipijaknya. Jadi sampailah mereka di suatu lembah Muhassir namanya, di antara Musdalifah dan Mina. Udah dekat ini ke kota Makkah, berhenti di situ. Mendengar ini, penduduk Makkah langsung lari tunggang langgang, lintang pukang, kabur, naik ke bukit-bukit. Apa enggak? 60.000 pasukan. Makkah ini tak ada dia pasukan menjaganya, tak ada. Dia kan orang apa aja, pedagang. Tapi kalau ketika berperang, baru berperang antara mereka saja biasanya kan, antar saudara, antar suku di situ. Belum pernah mereka berperang besar. Ini tiba-tiba datang 60.000 pasukan.
Orang Makkah saja tidak sampai segitu. Lari semua kabur. Tinggal Abdul Muthalib sendiri yang megang kunci Ka'bah itu. Nah, itulah kisahnya Abdul Muthalib mengadu kepada Allah. Ya Allah, ini rumahmu. Aku tak sanggup lagi menjaganya. Kata Abdul Muthalib. Menyerah Abdul Muthalib. Karena mau apa lagi? Mau dilawan tak mungkin. Ketika pasukan bergajah tadi singgah di antara Musdalifah dan Mina di suatu lembah, berhenti gajahnya situ, tak mau dia melanjutkan perjalanannya. Duduk dia semua. Susah payah pawang-pawang gajah ini menarik-narik, tak mau. Yang anehnya ketika diarahkan ke arah yang lain, mau dia tegak. Ketika diarahkan ke kota Makkah, Ka'bah lagi, tak mau jalan. Jadi sambil ketika inilah diutus oleh Allah burung ababil itu. Seperti dalam surat Al-Fil yang diceritakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Burung ababil membawa kerikil-kerikil dari neraka. 3 dia yang dibawa, 1 ekor burung membawa 3. 1 di paruhnya, 2 lagi di cengkraman. 3, masing-masing burung bawa 3. Di sini ceritakan burung itu seperti raja wali, seperti elang. Agak-agak mirip lah, seperti elang. Dilemparkan ke pasukan yang lagi berkumpul tadi. Tak semua yang kena, tapi yang kena langsung hancur, remuk badannya. Disebutkan dalam surat, faja'alahum ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat, habis. Abraha ini tadi sengaja Allah selamatkan, tak kena dia, bukan mati di situ Abraha ini. Jadi pasukan yang lain yang tak kena ini lari, berserak, kabur. Termasuklah Abraha, kaburlah mereka balik ke Yaman. Lalu Abraha ini terkena virus, penyakit yang ganas. Satu persatu anggota tubuhnya tanggal, copot. Kakinya tanggal 1. Dari perjalanan menuju ke Yaman, San'a, menuju pulang ini kena penyakit dia. Nah, di perjalanan itu tak berapa kilo, tanggal. Kakinya 1, kakinya sudah 1 lagi, tangannya, kupingnya tersiksa betul. Sampai terakhir jantungnya copot, jatuh, barulah dia mati. Nah, itulah kematiannya Abraha sebelum sampai di San'a, Yaman. Sebelum sampai. Peristiwa ini terjadi 50 atau 55 hari sebelum Nabi lahir. Nah, peristiwa bergajah ini, pasukan gajah. Jadi hikmahnya supaya ini kabar ini tersiar seluruh jazirah Arab, bahkan orang Romawi, orang Persia, sampai juga kabar semua. Tentu mata orang tertuju ke Makkah semua. Kok bisa pasukan sebesar ini tak bisa dia mengalahkan, masuk ke Makkah, ke Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Jadi perhatian orang semua tertuju ke kota Makkah. Kenapa? Karena di situ akan lahirlah seorang nabi penutup. Itu hikmahnya dia. Setelah Abraha ini kalah tadi, datang pasukan Persia ke Yaman, menjajah Yaman. Karena dia tahu Abraha sudah kalah dan pasukannya. Nah, sejak itu Yaman dijajah oleh Persia. Syam Romawi, Yaman di bawah Persia. Nah, jadi Makkah ini diapit oleh 2 kekuasaan besar waktu itu. Di atas Romawi, di bawah Persia. Tapi kota Makkah dan sekitarnya tetap tak pernah dijajah. Itu peristiwa yang dialami oleh Abdul Muthalib. Dah lupa tadi. Setelah tadi orang yang menuntut air Zam-Zam tadi,
Abdul Muthalib ini bernazar dia. Waktu itu anaknya cuma satu, Al-Haris. Kalau Allah berikan aku anak 10, hidup sampai mereka dewasa, maka akan aku sembelih satu. Nazar dia. Orang dulu kan aneh-aneh nazarnya. Sembelih satu untuk dipersembahkan, dikorbankan. Ternyata betul. Dapatlah dia anak 10 laki-laki. Dia tadi nazarnya kalau anak 10 laki-laki ini. Anaknya ini 10 laki-laki, 6 perempuan, 16 anak. Istrinya bukan satu. Tak berapa istrinya ini? Tak 2, tak 3. Banyak pos. 10 anaknya nih. Yang pertama Al-Harits, Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab. Berarti Abu Lahab itu adiknya Hamzah, adiknya Abdullah lagi itu. Al-Ghaidaq, Al-Muqawwim, Dirar, Abbas. Abbas yang paling kecil, paman Nabi Abbas masuk Islam. 10 anaknya, 1, 2, 3, 4 yang menjumpai Islam. 2 masuk Islam, 2 enggak. 6 tadi wafat sebelum Nabi diutus jadi Nabi. 6 wafat, 4 yang menjumpai dakwah Nabi, 2 masuk Islam, 2 tak masuk Islam. Yang masuk Islam Hamzah dan Abbas. Yang tak masuk Islam Abu Lahab dan Abu Talib. Nah, itu paman-paman Nabi, saudara ayahnya nih semua 10. Jadi setelah ada anak 10 ini, ingat dia nazar dia dulu. Orang ini kalau sudah bernazar, ya dilaksanakannya. Tapi kalau kita ada juga kadang sudah bernazar tak dilaksanakan. Nah, lebih parah lagi daripada orang jahiliyah. Orang jahiliyah ini takut dia kalau tidak dilaksanakan, oh dikutuk, dapat apa azab, dapat apa nanti. Maka disampaikannya lah kepada anak-anaknya tadi, dikumpulkannya yang 10 ini. Aku dulu pernah bernazar, ayah ini dulu pernah bernazar, kalau sampai anak ayah 10 laki-laki, ayah korbankan 1. Ya udahlah, kami pasrahlah, terpaksa menurut anak-anak ini. Lalu diundi. Nah, orang ini kan suka mengundi. Dimasukkan 10 nama, dikocok siapa yang keluar. Ternyata yang keluar Abdullah. Di antara anak-anaknya ini, Abdullah inilah yang paling tampan, yang paling mantap fisiknya. Kalau Abu Lahab yang keluar langsung dipotong dulu, nggak pakai mikir panjang tuh Abdul Muthalib. Ini yang keluar Abdullah. Maka agak berat juga Abdul Muthalib, tapi dia sudah bernazar. Maka ketika mau disembelih dibawa ke depan Ka'bah, dilarang sama orang lain, penduduk yang lain, Mekah yang lain, kepala suku yang lain. Engkau ini pemimpin di sini Abdul Muthalib. Kalau engkau laksanakan ini, takutnya nanti diikuti oleh orang lain. Besok-besok banyak lagi orang lain mengikuti. Dan yang lain pun tidak setuju kalau Abdullah ini yang dikorbankan. Memang dia tampan, akhlaknya bagus, yang paling baik lah di antara anak-anaknya ini. Lalu bagaimana? Ada yang mengusulkan, bagaimana kalau kita temui dukun? Nah, dukun lagi ini. Peramal dukun. Memang dukun lagi viral gitu. Ini bukan kita lagi mempromosikan dukun ya. Bahaya. Dukun kalau percaya saja kita cakap dia datang, kita percaya, kita 40 hari tak diterima sholat. Tapi orang zaman itu memang itu pula dia apanya, trennya. Salah ada masalah sedikit, tanya dukun. Lalu pergilah mereka. Datang mereka, lalu ditanya sama dukun, di Makkah berapa diat untuk menebus satu orang? Diat itu denda. Kalau ada misalnya orang membunuh orang lain, biar dia tidak dibunuh juga, bayar denda sama keluarganya. Berapa banyaknya? 10 ekor unta.
10 ekor unta kata mereka. Maka dicobalah masukkan dalam undian nama Abdullah sama 10 ekor unta. Apa yang keluar? Keluar nama Abdullah, tambahkan lagi 10 unta kata dukun tadi. Begitu seterusnya sampai keluar unta, tambahkan lagi 10 unta. Berarti undian untuk unta ada 2, Abdullah 1, 3. Dikocok, keluar lagi Abdullah sampai 10 kali. Sampailah jumlah unta ini 100. Dalam undian itu dicabut, barulah keluar unta. Berarti disembelihlah 100 ekor unta untuk menebus Abdullah. Dan setelah disembelih tadi tak boleh dimakan ini 100 ekor unta. Dibiarkan gitu aja. Dipersembahkan, tak ada yang berani makan. Ditinggalkan gitu aja. Itulah kisahnya. Jadi selamat Abdullah. Kemudian menikah dengan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Sampai ke Abdullah. Menikah dengan Aminah. Tak lama setelah menikah, 3 bulan setelah menikah, hamillah Siti Aminah ini. Kemudian Abdullah ditugaskan, ada yang bilang ini ditugaskan memanen kurma oleh ayahnya. Masih ingat tadi kisah Abdul Muthalib dari Madinah dia kan? Dia lahir di Madinah, Abdul Muthalib ini, ayahnya Abdullah ini. Pamannya masih banyak di Madinah sana. Hartanya pun masih banyak, kebun kurma. Maka ditugaskan Abdul Muthalib, Abdullah pergi ke Madinah memanen kurma. Ada juga yang bilang Abdullah pergi ke Syam untuk berdagang. Sampai di Madinah, masih ingat petanya? Yaman, Makkah, Madinah, Syam. Kalau orang ingin pergi ke Syam dari Makkah, pasti lewat ke Madinah. Singgah dulu di Madinah. Sampai di Madinah, terserang penyakit Abdullah. Lalu wafat di sana di Madinah. Ketika itu Siti Aminah sedang hamil 2 bulan, sekitar 2 bulan, mengandung Nabi Muhammad SAW. Berapa umur Abdullah kita wafat? 25 tahun, masih muda. Berarti menikahnya pun umur 25 tahun ini, ya kan? Abdullah. Nabi menikah 25 juga. Dan umurmu berapa? 25. Dah boleh itu kan. Siap sarapannya ya. Udah dapat. Jadi sampai kabar itu ke Siti Aminah di Makkah. Bersedihlah dia. Pengantin baru masih 3 bulan masih baru nikah. Dan jadi janda. Kemudian setelah 9 bulan 10 hari lahirlah baginda Rasulullah SAW. Kalau di buku ini disebutkan tanggal 9 Rabiul Awal, bukan 12. Harinya sama, hari Senin. Entah kenapa ada perbedaan ini. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Tapi Syafiur Rahman ini Al-Mubarakfuri, beliau menuliskan tanggal 9 Rabiul Awal, hari Senin. Kalau tanggal Masehinya 22 April 571 Masehi, 571 Masehi. Ketika Nabi lahir, terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa. Di antaranya jatuhnya 14 balkon istana Kisra. Padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Dan runtuhnya gereja-gereja di sekitar Bahira. Di Syam, di Yaman, orang menyembah api. Di Persia padam semua api-api yang disembah. Api untuk masak enggak, api yang disembah yang padam. Lalu setelah lahir
digendonglah oleh Abdul Muthalib. Nabi Muhammad kecil dibawa ke depan Ka'bah, dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Dibawa masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian dikasih nama oleh Abdul Muthalib Muhammad. Belum pernah ada orang yang memakai nama itu selama ini. Padahal namanya mungkin apa ya? Muhammad. Nama Muhammad ini belum pernah ada yang memakai. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Berarti ini dapat diilhamkan oleh Allah kepada Abdul Muthalib. Nama ini. Ada banyak Mahmud itu ya. Kalau Mahmud, nama gajah tadi yang ditunggangi Abraha itu Mahmud namanya. Lupa tadi nyampaikan. Mahmud. Nama gajah yang ditunggangi Abraha. Tapi kalau Muhammad belum pernah ada. Lalu dihitankan oleh Abdul Muthalib pada hari ke-7. Ada juga yang menyebutkan ketika lahir sudah dihitan. Tapi menurut beliau di buku ini di hari ke-7 dihitankan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ada yang mengatakan hadis yang lahir ketika sudah dihitan ini hadisnya lemah. Ketika lahir itu nampaklah oleh ibundanya Siti Aminah ini bercahaya. Ketika keluar itu bersih, tak seperti anak-anak biasa. Jadi tradisi orang-orang Arab, anak-anak yang baru lahir ini yang masih menyusu disusukan ke orang-orang kampung di pedalaman. Tujuannya supaya jauh dari penyakit-penyakit, wabah-wabah di kota ini, penyakitan kota. Supaya anak-anak ini sehat dia. Supaya dia sarafnya lebih peka, menguatkan fisik, kemampuan berbahasa Arabnya fasih. Jadi orang-orang di daerah ini, Arab Badui ini, Arabnya itu masih asli bahasanya. Kalau yang dari kota-kota ini udah kayak gitulah, bahasa gaul. Apalagi orang-orang banyak dari negeri-negeri lain datang setiap tahun ke sana. Jadi ada terjadi pertukaran bahasa lah kan. Orang-orang Arab di kota ini udah nggak murni lagi bahasa Arab. Jadi makanya itu tujuannya. Jadi ada dari Bani As'ad namanya. Bani As'ad. Mereka ini biasa menyusukan anak-anak dari kota. Datanglah mereka ke kota Makkah. Disitulah dia ada, termasuklah Halimah As-Sa'diyah. Nama aslinya Halimah binti Abu Zuwaib. Datang dia bersama suaminya, bersama rombongan yang lain. Rombongan ini bukan sendiri datang ke kota Makkah itu. Ada nih rombongan mamak-mamak semua, emak-emak semua yang baru melahirkan, nyari anak untuk disusui, datang ke kota Makkah. Jadi mereka setiap kawan-kawannya Halimah ini, setiap melewati rumahnya Aminah, tidak mau mereka menerima, karena Nabi Muhammad ini anak yatim. Mereka kalau anak yatim nih, tidak ada duitnya nih. Oh dibayar lah, diupah dia. Apalagi bayi besar ya. Jadi kawan-kawan yang lain tidak mau menerima anak yatim. Setelah 2 atau 3 hari, Halimah tetap tak mendapatkan satu pun anak untuk disusui. Yang lain udah dapat kawan-kawannya. Ini mau pulang lagi nih. Harinya cuma 3 hari. Hari ketiga mau pulang lagi. Jadi kata Halimah kepada suaminya, aku tak mau pulang kalau bawa tangan kosong, tak bawa apa-apa kita. Ayolah kita ke rumah Aminah, kita minta anaknya saja. Kalau itu kata lakinya, ayolah. Datanglah dia. Diterimanya Nabi Muhammad untuk disusui. Lalu dibawalah. Dalam perjalanan inilah terjadi mukjizat barokahnya Nabi.
Ketika ini cerita dari Halimah, ketika mereka pergi ini mereka menunggang keledai. Keledai. Bukan kuda lah ya. Bukan kuda. Ada agak kecil ya. Kecil lagi daripada kuda. Keledai. Udah loyo keledai ini, cuma bisa sendiri. Halimah suaminya di bawah megang tali. Makanya ketika berangkat itu dia yang paling belakang, tertinggal sama kawan-kawannya. Cepat, oh cepatlah. Ini telat kita nih gara-gara kau nih. Kena marah terus sama kawan-kawannya. Tapi dalam perjalanan pulang, di perjalanan mereka berhenti. Ini sebelum berangkat ini, disusukan dulu barokah yang pertama. Ketika itu musim kemarau ini, musim kemarau. Barokah yang pertama, Halimah ini susunya pun tinggal sedikit lagi airnya, tidak banyak. Ketika dia menyusukan Nabi Muhammad, Nabi mau nyusu sampai kenyang, macam tak habis-habis air susu itu. Padahal sebelumnya sedikit lagi. Anaknya pun tidak kenyang waktu itu. Tapi ketika Nabi Muhammad menyusu sampai kenyang, menyusu pula anaknya lagi. Dua-duanya kenyang sampai mereka tertidur, anaknya ini. Katanya, belum pernah anakku tidur sepulas ini setelah menyusu ini. Sangat kenyang. Heran juga dia. Lalu dia ini mereka bawa unta satu, unta tua satu, bawa keledai satu. Datang suaminya dekat unta tua ini, udah tua, tidak beranak lagi unta ini. Tentu air susu tak ada. Tapi begitu dia suaminya datang ke unta tua ini, tiba-tiba susu unta ini penuh kantong susunya. Heran dia, takjub. Tadi padahal tak ada susunya. Lalu dipurahnya sampai minumlah semua orang. Bukan cuma dia, semua orang minum air susu unta itu sampai kenyang. Kantung susu unta kami penuh dengan susu. Kami minum susu dari unta tua itu sampai kenyang. Unta tua ini, udah tua untanya. Itu kata suaminya, wahai istriku, demi Allah engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh barokah. Demi Allah aku juga berharap demikian, katanya. Orang ini dah biasa bersumpah demi Allah. Orang ini percaya sama Allah, cuma menyekutukannya itu lalu berhala. Lalu dalam perjalanan pulang, begitu naik Halimah ke keledai tadi, sulit dia dikontrol. Naik pula suaminya, langsung lari kencang keledai. Heranlah kawan-kawannya, "Hei Halimah, itu keledai waktu pergi kemarin tuh." "Iya, ini masih keledai yang sama," katanya. Kok kencang kali larinya, kemarin tak sanggup jalan. Entahlah, kata Halimah, pokoknya dia yang paling pertama. Itulah. Lalu sesampainya di kampungnya, mereka ini punya juga beberapa kambing. Tiba-tiba kambing ini udah gemuk semua, baru 3 hari ditinggal, tidak ada yang ngurus. Udah gemuk semua kambing ini. Kemudian beranak pinak. Setiap dia pergi mengembala kambing, pulang-pulang kambing ini kenyang semua. Padahal waktu itu musim kemarau. Maka orang-orang lain pun marah dia sama anak buahnya. Dia kambingnya enggak kenyang pulang. Itu gembalakan kambing kita itu dekat kambingnya Halimah. Udah dekat itu gembalakan, enggak juga. Yang kenyang itu tak juga kambingnya Halimah. Beranak pinak sampai jadi dialah yang paling kaya di kampung itu, Halimah ini. Itulah barokah. Maka setelah sampai 2 tahun, sampai Halimah ini tidak perlu lagi dia nyari anak untuk disusukan, sudah kaya dia. Sampailah usia Nabi 2 tahun. Tak terasa waktu berlalu, kata Halimah. Setelah 2 tahun sesuai perjanjian, biasanya 2 tahun. Begitu zaman jahiliyah, anak disusukan 2 tahun. Sekarang ada yang disusukan. Kelayan. Karena saingan sama bapak.
Singkat cepat lagi. Dia udah 2 tahun. Ini mengelama pembahasan. Dibawalah Nabi Muhammad kecil ke ibunya lagi ke kota Makkah. Lalu Halimah ini sama suaminya udah sepakat kita bujuk-bujuk lagi ibunya Aminah. Dia mengharap barokahnya juga, sayangnya juga. Dan Nabi Muhammad ini pun tumbuhnya bukan seperti anak-anak yang lain. 2 tahun dia sudah kuat fisiknya, badannya. Udah macam 4 tahun. 4 tahun. Itu. Jadi dibujuk-bujuklah. Nanti kalau anakmu di sini nanti kena penyakit katanya. Biarlah sama kami aja. Banyaklah dibujuk-bujuk. Akhirnya mau Aminah. Dibawalah lagi Nabi Muhammad, diasuh lagi sama mereka. Sampai umur 4 tahun. Sampai 4 tahun. Kenapa dibalikkan ini? Setelah umur 4 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada. Umur 4 tahun. Mana ini lupa pula tadi. Ini usia Nabi ini, usia-usia penting nih. Berarti baru sampai sini kita nih. Itu perjalanannya sampai 63. Pada usia 4 tahun ini, selagi anak-anak ini bermain, termasuk Nabi Muhammad, datang malaikat Jibril bersama 2 malaikat yang lain. Dibawanya Nabi Muhammad, dibaringkannya, dibelah dadanya, dicuci hati. Berarti Nabi ini 2 kali dia dibelah dada. Sekali lagi ketika sebelum Isra Mi'raj. Lalu heboh anak-anak yang lain. Nah, Muhammad telah dibunuh. Muhammad telah dibunuh katanya. Dibelah di situ juga. Iya, nampak sama anak-anak ini. Mungkin sengaja nih biar dibalikkan ke apa ini. Jadi melaporlah anak-anak yang lain. Tak lama itu datang Halimah nengok. Udah selesai ditengoknya, dada memang ada berbekas, ada macam bekas jahitan. Lalu ketakutanlah Halimah. Ini anak orang kan, anak suku Quraisy. Kalau terjadi apa-apa, mak, bahaya. Dibawanya ke kota Makkah. Dibalikkannya lagi. Nih Aminah, anakmu utuh, tak ada apa-apa, sehat walafiat. Padahal dia ketakutan. Kami kembalikan lagi. Maka ketika umur 4 tahun Nabi kembali tinggal bersama ibunya sampai umur 6 tahun. Berarti 2 tahun cuma Nabi itu tinggal sama ibunya. Ketika umur 6 tahun diajaklah Nabi oleh ibunya berziarah ke kota Yathrib, nengok makam ayahnya. Dia pergi bersama Nabi Muhammad, Ummu Aiman tadi, kemudian Abdul Muthalib, berempat. Tinggal di Yathrib selama sebulan di sana. Kemudian mau pulang, Siti Aminah terkena penyakit demam. Setelah sampai di Abwa, nama daerahnya di antara Makkah dan Madinah, ini mau pulang ke Makkah, wafatlah Siti Aminah di daerah bernama Abwa, dimakamkan di situ. Lalu jadi yatim piatulah Nabi Muhammad SAW. Umur 6 tahun. 6 tahun. Setelah itu beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan kakeknya ini sayang luar biasa. Apa enggak sayang? Anaknya tampan, akhlaknya bagus, yatim piatu pula. Lebih sayang Abdul Muthalib ini kepada Nabi Muhammad ini, kepada cucu ini lagi daripada anaknya. Jadi di dekat Ka'bah itu atau di Darun Nadwah, Abdul Muthalib ini punya tempat duduk khusus. Tak boleh orang lain duduk di situ. Anak-anaknya pun tak berani duduk. Tapi Nabi Muhammad waktu itu masih kecil, 8 tahun, datang situ duduk dia. Dilarang oleh paman-pamannya, jangan situ, jangan situ. Datang Abdul Muthalib, tak apa-apa, biarkan saja. Dipangku sama kakeknya Abdul Muthalib, saking sayang. Lalu sampai usia 8 tahun wafat pula lah kakeknya. 8 tahun 2 bulan 10 hari wafat kakeknya di Makkah. Abdul Muthalib wafat. Setelah itu ketika masih sakit, Abdul Muthalib berwasiat bahwa Nabi Muhammad ini nanti diasuh oleh Abu Thalib, karena mungkin penilaiannya Abu Thalib nilai yang paling sayang mungkin ya.
Dan Abu Thalib melindungi Nabi selama 40 tahun lamanya. Abu Thalib bersama Nabi. Mungkin sampai situ dulu. Udah hampir jam 7 pula. Nanti bagaimana kehidupan Nabi bersama Abu Thalib sampai beliau diutus jadi Rasul, minggu depan kita bahas. Memang lama ini pembahasan. Ini dikumpulkan lagi, besok dibagikan lagi. Kalau dibawa pulang ini hilang nih. Jadi mudah-mudahan kajian kita subuh ini bermanfaat. Kita terhitung juga sebagai ibadah dalam menghadiri majelis ilmu. Dan insyaallah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah istiqamah untuk selalu sholat subuh berjamaah dan dalam amal soleh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat isya.